Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai apa itu spot dan juga futures. Di episode hari ini kita akan membahas mengenai perpetual contract. Perpetual contract ini sebenarnya bukan nama yang sangat lazim di dunia keuangan. Namun nama ini pertama kali diperkenalkan oleh BitMEX, salah satu exchange derivatif terbesar di dunia yang kemudian diadopsi oleh berbagai exchange yang lain di dunia, yang juga diadopsi oleh Binance yang merupakan salah satu exchange terbesar juga di dunia. Akhirnya orang-orang jadi mengenal produk tersebut dengan nama perpetual contracts ataupun perpetual futures. Di episode hari ini saya akan coba membahas lebih dalam mengenai perbedaan antara futures, perpetual futures dengan yang namanya CFD. Karena CFD dan perpetual futures adalah produk yang bisa saya katakan saudara kandung, tapi tidak persis-persis juga. Ikuti episode ini nggak habis ya. Seperti biasa, sebelum memulai, BPJS dulu dong, bayar pakai jempol, share dan subscribe saja. Episode-episode dari Duit Pintar akan selalu saya upload setiap Senin dan Kamisnya, agar Sobat Pintar bisa mendapatkan update-update yang lebih cepat dan lebih banyak setiap minggunya. Kita mulai pembahasan dari sedikit pembahasan futures dan apa masalah yang berusaha diselesaikan oleh dua produk yang baru ini. Jadi futures sendiri ada memiliki masalah terutama di sisi speculator, large speculator dan small speculator. Sobat Pintar yang masih belum tahu siapa dua pihak ini, Sobat Pintar bisa ikuti di episode sebelumnya. Dikarenakan kedua pihak ini memiliki motif yang sama, yaitu hanya mencari selisih harga, maka yang dinamakan pengiriman barang secara fisik menjadi kurang relevan karena yang mereka cari hanya selisih harganya. Oleh karena itu, maka dimunculkanlah produk baru yang namanya CFD atau juga sekarang dikenal dengan perpetual contracts. Apa itu CFD? Apa itu perpetual contracts? Sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai perpetual contract ataupun CFD, saya bahas mengenai masalah utama yang diselesaikan oleh yang namanya CFD maupun perpetual contract. Masalah utama yang dihadapi oleh para futures trader adalah ada yang namanya jatuh tempo, di mana tanggal jatuh tempo ini merupakan tanggal pengiriman aset tersebut. Yang kedua adalah dari futures ini sendiri, apabila kita mengambil posisinya atau kita masih memiliki kontrak ini hingga akhir masa expiration-nya atau akhir masa kadaluarsanya, maka kita diwajibkan untuk melunasi nilai dari aset yang kita perdagangkan ini. Misalnya kita perdagangkan satu kontrak futures untuk minyak mentah, maka kita diwajibkan untuk melunasi biaya untuk membeli minyak mentah ini sebanyak 1000 barel. Bayangin kalau kita misalnya adalah trader rumahan nih, 1000 barel ini kita mau masukkan kemana? Kan bingung. Nah, jadi ini menjadi masalah. Dikarenakan ada masalah ini, maka dibuatlah produk baru yang namanya CFD maupun perpetual contract. Tujuannya adalah memberikan keleluasaan bagi para trader untuk bisa mendapatkan selisih harga ini tanpa harus memikirkan fisik barangnya dan tanpa harus memikirkan yang namanya jatuh tempo. Metode transaksinya juga 11-12 sama, hanya menggunakan sistem margin alias pakai tanda jadi saja, yang mana tanda jadi ini sudah ditentukan oleh pihak exchange ataupun pihak broker. Angka ini sangat bervariasi sehingga saya nggak bisa kasih satu angka pastinya angkanya berapa. Tergantung kita settingnya di angka berapa. Lalu apa itu CFD? Apa itu perpetual contract? Saya jelaskan sedikit secara singkat. Saya jelaskan dari sisi perspektif CFD saja, karena CFD dan perpetual contract ataupun perpetual futures adalah hal yang sama persis. Nanti saya akan coba jelaskan perpetual contract jauh lebih dalam lagi ketika kita membahas sedikit lebih teknis. Namun, saya akan coba bahas mengenai CFD. Apa itu CFD? CFD sendiri merupakan singkatan dari Contract for Difference. Sesuai namanya, ini adalah kontrak untuk mempertukarkan yang namanya perbedaan. Sebenarnya bukan perbedaan sih. Kalau istilah yang saya lebih suka gunakan adalah istilah selisih. Jadi setiap ada transaksi CFD ini, kita sudah menyetujui bahwa kita akan menukarkan selisih antara harga buka posisi dan harga tutup posisi dengan si perusahaan ataupun si broker ini.
Contoh misalnya, saya membeli Bitcoin seharga $50.000 nih dari si Binance. Kemudian harganya turun ke angka $45.000. Maka selisih $5.000 ini akan saya tanggung dan saya bayarkan ke Binance. Jadi selisih ini yang kita pertukarkan. Kalau misalnya harganya naik, Binance yang akan membayarkan kepada saya. Jadi itu singkatnya mengenai CFD, yaitu kontrak yang menyetujui untuk menukarkan selisih antara harga buka posisi dan harga tutup posisi, yang mana ini kita pertukarkan antara kita sebagai pedagang ataupun trader dan juga sisi broker. Lalu ada yang mungkin berpikir, Chris, kalau misalnya kita profit, si Binance rugi dong ataupun si broker rugi dong. Kalau misalnya kita rugi, si broker untung dong. Secara singkat, secara simple, mungkin itu jawaban yang benar. Tapi kalau kita kulik lebih dalam lagi, pada prinsipnya, di setiap lini bisnis di dunia ini, ada yang namanya hukum Pareto, di mana hukum ini berlaku di mana saja, yang mana dalam dunia trading, 20% orang yang profit, tetap ada 80% orang yang loss. Di mana si exchange ataupun si broker ini tujuannya adalah untuk menjadi orang tengah, menukarkan selisih ini. Dan kalau misalnya ada surplus, mereka akan menyimpan surplusnya. Dan kalau ada defisit, mereka yang akan mengeluarkan uangnya dari kantong mereka. Inilah sistem perdagangan dari CFD, atau lebih dikenal sebenarnya dengan istilah market maker. Namun saya nggak akan bahas jauh lebih dalam lagi karena ini akan jauh lebih membingungkan lagi. Tapi intinya kalau misalnya saya beli, harganya naik, maka selisih ini akan dibayarkan ke saya karena kita sudah setuju. Kalau misalnya harganya turun, maka saya akan membayarkan porsi saya, atau istilahnya kita merugi. Nah, perpetual contract, cara kerjanya sama persis dengan produk CFD. Mungkin sobat pintar bingung, emang kita pernah perdagangkan produk CFD? Sebagai informasi, hampir semua broker yang ada di dunia ini ketika kita berbicara perdagangan indeks, forex, komoditas termasuk emas, semuanya ini adalah perdagangan dalam bentuk CFD. Dikarenakan tidak ada yang namanya expiration date ataupun tanggal jatuh tempo, tidak ada yang namanya pengiriman fisik dari barangnya, sehingga tidak masuk kualifikasi yang namanya futures. Jadi di Indonesia ada banyak perusahaan-perusahaan futures, mungkin sudah boleh ganti nama. Nah, perbedaan utama dari CFD dan juga perpetual contract adalah cara perhitungannya. Cara perhitungan CFD pada umumnya menggunakan istilah lot size, yaitu dari 0,01 hingga tak terhingga. Artinya kita memiliki fleksibilitas yang cenderung lebih minimal karena angkanya sudah ditentukan. Misalnya nih, contoh CFD untuk Bitcoin sendiri. CFD untuk Bitcoin, size kontraknya adalah 1 Bitcoin. Artinya kalau kita membeli satu lot dari CFD Bitcoin ini, angkanya adalah 1. Ini adalah contoh, karena di setiap broker itu bisa beda-beda. Nah, kalau misalnya kita ingin mengambil order yang paling kecilnya, kita hanya bisa mengambil yang 0,01 lot, artinya kita membeli 0,01 Bitcoin, yang mana angkanya bisa agak besar dibandingkan dengan yang namanya perpetual contract. Lalu perpetual contract ini seperti apa? Perpetual contract diberikan sedikit fleksibilitas yang lebih, di mana kita bisa set angkanya dalam bentuk dolar. Angka apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah angka dalam bentuk margin yang kita masukkan. Sehingga dengan begitu, kita memiliki fleksibilitas untuk mengeset angkanya dari yang sangat kecil hingga angka yang sangat besar sekali. Jadi misalnya saya mentradingkan dengan angka $10 nih. Saya bisa set angkanya dari 1 kali hingga 125 kali dari modal $10 saya. Maksudnya adalah dari $10 yang saya masukkan ini, saya bisa membeli Bitcoin senilai $10 hingga $1.250. Efeknya apa? Kalau kita profitnya gila-gilaan. Kalau kita rugi, ruginya juga gila-gilaan. Jadi harus sangat berhati-hati sekali. Saya akan coba membahas lebih dalam mengenai daya ungkit yang tadi, yang 1 kali hingga 125 kali tersebut. Karena di episode ini saya akan coba membuatnya sesingkat mungkin dan lebih mudah dimengerti. Jadi kalau kita melihat lagi perbedaan antara CFD dan perpetual contract,
mereka sebenarnya produk yang sama persis. Bedanya cuma beda di cara perhitungan dan cara untuk memasukkan jumlah ordernya. Lalu kelebihan dari produk CFD maupun kelebihan dari perpetual contract ini apa? Kelebihan utamanya adalah kita bisa mentransaksikan nilai yang besar dengan uang yang sekecil mungkin. Tergantung, setiap produk punya spesifikasi berbeda, setiap broker punya aturan yang berbeda juga. Jadi pastikan kita mengetahui aturannya tersebut. Kelebihan yang kedua adalah dikarenakan kemampuan yang tadi, maka kalau untung, kita bisa untung gila-gilaan banyak sekali dalam waktu yang sangat singkat. Tapi di sisi lain ada kelemahannya, yaitu kita bisa rugi banyak sekali dan ada istilah yang namanya margin call. Margin call ini dulu digunakan untuk menandakan si broker akan menelepon kita untuk mendepositkan dana lagi. Tapi sekarang karena tidak relevan lagi menggunakan telepon, jadi margin call ini biasanya digunakan untuk memberitahu dalam bentuk notifikasi. Kalau misalnya posisi kita masih tidak kita tambah dana kita, maka yang berikutnya bisa terjadi yaitu stop out atau liquidation. Di dunia forex mungkin banyak yang salah istilah, banyak yang menggunakan istilah MC itu margin call. Margin call ini bukan akhir dari segalanya sebenarnya. Namun saya nggak akan bahas lebih jauh lagi karena nanti akan jadi terlalu teknis. Yang menjadi akhir dari segalanya biasanya adalah stop out ataupun liquidation tadi. Stop out atau liquidation adalah tutup paksa atau ada istilah lain yaitu force close, yang mana ini dilakukan oleh pihak exchange ataupun pihak broker dengan tujuan untuk melindungi bisnis mereka. Dikarenakan dana dari si nasabah ini sudah tidak mencukupi untuk menutupi kerugiannya. Jadi dikarenakan ruginya terlalu banyak, akhirnya ruginya sudah terlalu besar hingga batas yang bisa ditoleransi oleh si broker ataupun si exchange. Rata-rata exchange ataupun broker di saat ini mengeset angka stop out ataupun liquidation ini di angka 0%. Artinya kalau terjadi liquidation, dana yang tersisa adalah 0. Di zaman dulu, angka ini hanya sekitar 20 atau 30%. Artinya kalau misalnya terjadi liquidation, masih ada 20 atau 30% dana tersisa yang dihitung dari jumlah margin kita. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, saya akan simpulkan secara singkat bahwa futures memiliki yang namanya tanggal jatuh tempo dan ada pengiriman fisiknya. Karena masalah ini, maka muncul produk yang namanya CFD maupun perpetual contract. Perpetual contract dan CFD adalah produk yang sama, di mana mereka adalah kontrak untuk mempertukarkan selisih harga antara harga buka posisi maupun harga tutup posisi. Buka posisi bisa posisi beli ataupun posisi long, ataupun kita bisa buka posisi dengan posisi kebalikannya yaitu posisi short ataupun jual kosong. Selisih harga ini akan kita tukarkan antara diri kita dengan pihak broker ataupun pihak exchange. Perbedaan utama antara CFD dengan perpetual contract hanya perbedaan dari perhitungan biaya-biaya yang ada dan juga perhitungan-perhitungan dari jumlah order ataupun jumlah pesanan kita. Kelebihan utama dari produk ini adalah kalau misalnya kita gunakan fiturnya dengan baik yaitu fitur leverage, maka kita bisa untung sangat banyak sekali. Namun di sisi lain kalau kita salah gunakan ini, maka kita bisa buntung juga. Buntungnya juga nggak tanggung-tanggung, buntungnya bisa hingga uang yang kita masukkan hangus semuanya. Maka terutama untuk yang baru masuk ke dunia kripto, coba hindari yang namanya produk derivatif, masuk ke yang namanya spot market terlebih dahulu. Misalnya di Indodax, Rekeningku, Toko Kripto, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar sobat pintar tidak terkejut terhadap volatilitas yang berlebihan yang bisa terjadi di dunia kripto. Mungkin banyak sekali kita yang ingin cepat kaya, namun tidak begitu juga cara cepat untuk kaya, karena yang namanya kaya juga butuh proses. Jadi itu saja penjelasan saya mengenai CFD dan juga perpetual contract. Kalau misalnya sobat pintar punya pertanyaan, langsung masukkan di kolom komentar. Atau misalnya sobat pintar ingin berinteraksi langsung, sobat pintar bisa masuk ke grup Telegram, yang mana linknya sudah saya letak di kolom deskripsi. Itu saja episode dari hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.